Selamat bertemu kembali Fish Lover. Kita melanjutkan di video yang sesi sebelumnya terkait stripping ikan Puntius denisoni. Yang sebelumnya di awal kita bahas penyuntikan, dosis, dan obat-obatan yang digunakan. Kita akan coba memperagakan bagaimana proses stripping untuk jenis ikan Puntius denisoni. Mari kita ikuti bersama. Pada proses stripping kita juga melakukan pembiusan agar supaya keagresivitas ikan yang akan di stripping itu tidak terlalu aktif, sehingga mudah untuk melakukan penanganan pada saat mengeluarkan sel telur dan sperma. Prosesnya sama seperti proses yang sebelumnya, jadi relatif sama langkah-langkahnya dan dosis yang digunakan. Oke, Fish Lover, bisa kita lihat ikan-ikan yang sudah dibius nampak pingsan. Ini adalah ikan betina. Kita bisa lihat dengan mudahnya telur kita keluarkan setelah penyuntikan kedua. Prosesnya seperti ini. Jadi telur ikan yang betina kita keluarkan di stripping, dan usahakan kondisi ikan kering, tidak ada tetes air, sehingga tidak mempengaruhi kualitas. Kemudian kita campur dengan sperma yang sudah dimasukkan ke dalam spayet agar terjadi pembuahan eksternal. Spermanya sudah dimasukkan, ini kita tambah dari ikan jantan. Kemudian proses berikutnya adalah kita aduk, biasanya dengan menggunakan bulu ayam. Diaduk dengan menggunakan bulu ayam, yang tujuannya adalah agar supaya pembuahan ini lebih merata. Jadi pembuahan percampuran sel telur dan sperma lebih merata. Kita aduk telur yang sudah ada di piring atau di wadah yang sudah dicampur dengan sperma, kita aduk. Kemudian langkah berikutnya adalah menuangkan telur yang sudah dibuai eksternal dengan sperma ke dalam akuarium yang sudah dipersiapkan untuk penetasan larva. Mari kita ikuti. Untuk mengencerkan sel sperma, tadi ada yang terlewat, kita campur larutan sodium klorid 0,9%, secukupnya saja, yang sifatnya agar lebih merata dari proses mengeluarkan sel telur, kemudian mengeluarkan sel sperma, kemudian dicampur dalam satu wadah, kemudian dicampur dengan sodium klorid 0,9%, yang tujuannya adalah untuk agar pembuahan lebih merata dan mengencerkan sperma di luar tubuh atau di udara bebas, sehingga sperma akan lebih aktif dalam membuahi sel telur. Prosesnya seperti ini, kita aduk ya. Jadi ini langkah sebelum telur-telur ini ditebar ke dalam akuarium atau wadah penetasan. Mungkin selanjutnya kita ikuti langkah berikutnya. Ya Fish Lover, ini adalah tempat untuk akuarium penetasan telur Cynodontis, telur denisoni, Puntius denisoni. Ini wadahnya seperti ini yang digunakan. Akuariumnya udah bersih dengan blower ataupun oksidasi oksigen. Kemudian ada saringan-saringan yang digunakan untuk tempat wadah telur agar tidak menyebar di dasar akuarium, dan nanti kalau menetas akan keluar dari saringan. Ini seperti ini ya, telur diambil kemudian ditaruh di wadah-wadah saringan-saringan di dalam, kita sebar merata
Mudah-mudahan ini keterangannya cukup jelas. Jadi telur-telur ikannya disebar merata ke dalam wadah yang sudah dipersiapkan di air yang baru, yang kurang lebih sudah dioksidasi selama 2 hari sebelumnya. Kemudian ditebar telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma tadi, yang dicampur kemudian ditebar ke wadah-wadah yang sudah dipersiapkan di akuarium yang digunakan untuk penetasan. Cukup sederhana sebenarnya, cuma memang perlu kehati-hatian dan ketelitian agar supaya proses pencampuran, proses pembuahan akan lebih bisa menghasilkan telur yang berkualitas pada akhirnya. Mungkin kita bisa ulang prosesnya nanti. Kita menunggu persiapan ikan yang akan kita stripping. Mari kita ikuti. Kita ikuti prosesnya dari awal. Induk ikan Puteus denisoni yang sudah melewati penyuntikan kedua kita tangkap. Kemudian kita masukkan ke tempat atau wadah yang sudah diberikan air dan dibius. Ada obat bius di sini. Kita akan bisa melihat prosesnya. Ikan akan pingsan kurang lebih dalam 10 detik. Setelah cukup pingsan, kemudian bisa kita lakukan stripping, proses pembuahan eksternal. Kita ikuti. Kita keringkan, cukup dilap dengan tisu ikan yang sudah dipingsankan atau dibius. Kemudian kita keluarkan telurnya yang betina. Memang telurnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini terlihatnya banyak. Nah, kita perlihatkan sel telur yang keluar dari betina. Bentuknya seperti ini. Ini ikan-ikan yang sudah pingsan. Kita lap dengan tisu agar supaya tidak ada air yang menetes ke dalam sel telur. Kemudian dilakukan stripping. Dan ikan yang sudah di stripping kita taruh di akuarium yang segar ataupun wadah ikan yang segar yang tidak ada obat bius. Ini jantan bisa langsung dicampur, kemudian diaduk dengan bulu ayam. Jadi sel sperma yang sudah dicampur dengan sel telur di dalam wadah. Ini dalam kondisi kering ya wadahnya. Kita campur, kemudian dilakukan pengenceran dengan sodium klorid 0,9% secukupnya. Secukupnya artinya tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Kita bisa ukur, kita bisa lihat. Contohnya bisa kita lihat. Mungkin langsung dilakukan pengenceran. Kita lakukan pengenceran. Nah, sedikit saja. Nah, kita taruh. Nah, kemudian diaduk. Tujuan pengenceran ini dengan sodium klorid adalah untuk meratakan proses pembuahan dan memperlama aktivitas atau umur hidup sperma di udara bebas, sehingga proses pembuahan lebih aktif dan maksimal hasilnya. Prosesnya seperti ini. Kemudian kita ikuti, kita tebar di akuarium. Nah, ini sebelum ditebar ke dalam wadah-wadah akuarium atau saringan yang digunakan untuk penetasan, usahakan airnya dituang atau jangan ada air yang ikut ke bawah. Biasanya dimiringkan saja, miringkan. Yang penting jangan sampai terbawa lah larutan sperma yang sudah diencerkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi bau, karena baunya agak amis dan mengurangi munculnya jamur. Ya, kita serok dengan kondisi kering. Kemudian kita seperti proses sebelumnya, kita tuang di saringan-saringan yang sudah ditempatkan di akuarium penetasan. Seperti ini prosesnya, sama seperti awal tadi. Prosesnya sama ya. Tebar.
dengan merata. Jangan terlalu padat, usahakan agar supaya proses pembuahan dan proses penetasan lebih baik dan nanti pertumbuhan larva lebih merata karena tidak terlalu padat dari hasil proses penetasan ini. Kita bisa lihat prosesnya sama. Alat-alat yang digunakan juga cukup mudah didapat seperti biasa kita temui di pasar atau di toko. Semuanya mudah kita dapat di sekitar kita. Sama, kita bisa pecah menjadi beberapa wadah atau beberapa akuarium. Oke, fish lover, untuk mengurangi serangan jamur pada telur yang ditetaskan, ada obat tambahan yang biasa digunakan adalah methylene blue atau biasa dikenal dengan obat biru. Nah, obat biru ini penggunaannya harus diencerkan ke dalam cairan, dan cairan itu yang digunakan pada proses penetasan. Caranya adalah bentuknya serbuk, warnanya sepertinya agak merah tapi ini biru. Kita masukkan ke dalam air bersih, kemudian kita encerkan dari 5 gram methylene blue ini menjadi di dalam 1 liter air. 5 gram methylene blue diencerkan ke dalam 1 liter air bersih, yang tujuannya adalah sebagai biang, istilahnya biang, nanti dipakai untuk proses penanggulangan jamur atau mengantisipasi timbulnya jamur pada saat proses penetasan telur. Setelah dicampur, kemudian kita aduk obatnya. Nah, di sini kita udah jadi sebagai larutan primer yang digunakan sebagai semacam obat, tapi bukan obat, anti jamur atau bakteri juga bisa, yang fungsinya adalah untuk menekan proses gagalnya penetasan telur yang sudah ditebar di dalam akuarium tadi. Nah, seperti ini udah jadi. Kemudian bisa kita tuang ke dalam botol aqua atau botol apapun lah, yang penting bisa dipakai. Ini bukan iklan, botol setara. Jadi seperti ini kita tuang. Rasa-rasanya cukup jelas informasi visualnya, bahwa dosis, jenis obat, kemudian cara penggunaannya relatif jelas dan bisa diikuti karena memang semuanya mudah didapat di sekitar kita. Seperti ini. Lah kemudian cairan ini yang digunakan untuk istilahnya menanggulangi jamur di dalam proses penetasan. Kita ikuti prosesnya. Ya, ini telur yang sudah ada di dalam akuarium. Kita tuang secukupnya, kemudian kita aduk. Biasanya diaduk, aduk merata sampai air berwarna biru. Seperti nanti akan bercampur dengan sendirinya. Air sampai berwarna biru, biasanya merata, biasanya di dekat blower air agar mencampur dengan sendirinya. Seperti ini prosesnya. Ya, jelas ya, mungkin informasi visualnya agak jelas, mudah dimengerti dan bisa diikuti bersama oleh fish lover semuanya. Seperti ini sampai merata semuanya. Dalam proses ini kita gunakan obat methylene blue. Oke, tinggal menunggu proses sampai proses telur itu menetas, yang kurang lebih memakan waktu 2 hari. Nah, ini kita bisa lihat larva-larva yang sudah ukuran kurang lebih 1 inci, Puntius denisoni, dari hasil proses
stripping induced breeding sebelumnya. Ini hasilnya sudah kelihatan. Mungkin di video sebelumnya bisa diikuti dengan secara seksama. Kemudian memang ada informasi yang belum bersambung, yaitu proses stripping. Dan kali ini kita paparkan informasi teknik stripping sederhana ikan Puntius denisoni. Dan ini kita tampilkan larva hasil dari induced breeding atau stripping di periode sebelumnya. Jelas sekali, kelihatan sehat, aktif. Mungkin sampai di sini dulu fish lover. Kita akan bersambung ke video-video menarik dan video-video tentang teknik-teknik dan pengenalan jenis ikan hias yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara memijahkan, bagaimana penanganan, bagaimana spesifik jenis yang ada dan biasa kita temui. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Sampai jumpa.